Ini adalah hari ke-9 dari ekspedisi Joseph Mann ke alam liar Antartika yang ekstrim. Dia telah mengikuti jejak makhluk misterius, binatang besar dan aneh yang terlihat di limbah bersalju. Saat dia mengikuti jejaknya, dia melihat sesuatu. Itu adalah tendanya sendiri. Dia telah berjalan berhari-hari setelah meninggalkan camp ini. Bagaimana dia bisa kembali ke sini setelah beberapa jam? Waktu dan jarak mulai terasa seperti diregangkan dan dilipat menjadi simpul. Mungkin dia bingung dengan treknya. Mungkin dia tidak mengejar sesuatu, tapi mengikuti jejak sesuatu yang mengejarnya. Mungkin dia salah tentang segala hal. Hai, saya Dr. Bob. Dan ini SCP-2764, juga dikenal sebagai Eldritch Antarctica. SCP-764 adalah entitas biologis masif, tingginya lebih dari 380 meter, dan berat diperkirakan lebih dari 150.000 metrik ton. Ia memiliki sekitar 80 lengan seperti tentakel yang digunakannya untuk bergerak dan tindakan sederhana seperti menggenggam objek. Ia juga memiliki apa yang tampak seperti kepala dengan 4 mata. SCP-2764 memiliki sejumlah sifat anomali termasuk kemampuan berkomunikasi secara telepati dengan manusia. Meskipun bahasa yang digunakan berubah berdasarkan orang yang menerima pesannya. Anehnya, komunikasi ini hanya berjalan satu arah karena tidak pernah menunjukkan ia memahami setiap upaya berkomunikasi kembali dengannya. Keadaan fisiknya telah diamati cukup aneh. Ukurannya tidak mengikuti geometri Euclidean normal. Dengan makhluk itu muncul berkali-kali lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya berdasarkan jarak pengamat SCP-2764. Tampaknya ada zona kritis yang terletak sekitar 50 km dari makhluk yang membentang di sekitarnya dalam lingkaran. Saat Anda menjauh dari makhluk itu dan mendekati garis ini, SCP-2764 benar-benar tampak tumbuh lebih besar sampai zona kritis dilewati, dan titik itu mulai menyusut saat Anda bergerak semakin jauh. Tubuhnya memiliki sejumlah sifat aneh lainnya. Lengannya yang seperti tentakel dengan cepat berpindah ke sekitar tubuhnya dengan interval acak, melompat di seluruh tubuhnya, menciptakan massa yang berkedut dan menggeliat, tidak mungkin menghitung berapa banyak tentakel yang dimilikinya. Mungkin yang paling aneh adalah lengan makhluk itu tidak hanya melanggar hukum fisika dengan melompati tubuhnya, tetapi juga keseluruhan SCP-2764. Ia diamati secara spontan, pindah ke tempat yang berbeda, seolah-olah berkedip. Tampaknya makhluk itu berkedip ke tempat baru secara acak. Mungkin mengikuti beberapa aturan yang belum diketahui karena belum pernah terlihat muncul lebih dari 25 km jauhnya dari tempat ia terakhir terlihat dan selalu berkedip lagi ke lokasi aslinya dalam 40 jam. SCP-2764 pertama kali ditemukan oleh tim sipil yang melakukan survei rinci lanskap Antartika. Tim mengamati makhluk itu dan terkejut dengan sifat anehnya, terutama kualitas geometrisnya yang aneh. Mereka kembali ke pangkalan dan menjelaskan apa yang telah mereka lihat kepada seorang kolega yang sebenarnya adalah peneliti SCP Foundation yang bertugas menyelidiki aktivitas anomali di Antartika. Peneliti ini mengirim kabar kepada atasannya yang mengaktifkan Mobile Task Force ETA-5, juga dikenal sebagai Jaeger Bombers. ETA-5 memberikan amnestik kepada tim survei dan warga sipil lainnya yang terpapar sebelum membuat perimeter di sekitar SCP-2764. Apa yang akhirnya mereka pelajari adalah bahwa batas yang mereka buat terlalu dekat. Dalam log investigasinya, Komandan MTF ETA-5, Joseph Mann, mencatat dia mengalami efek anomali yang aneh. Seperti makhluk itu tampak menyusut semakin dekat dia dan suara-suara aneh di kepalanya. Dia penasaran dan memutuskan melakukan beberapa penelitiannya sendiri ke dalam entitas sebelum para ilmuwan dan penjaga SCP Foundation lainnya tiba untuk mengambil alih penyelidikan. Mann mengumpulkan sukarelawan yang ingin tahu tentang sifat anomali tersebut dan melakukan ekspedisi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Sama seperti yang mereka alami sebelumnya, semakin mereka berjalan menuju makhluk itu, semakin besar ukurannya. Mereka juga mencatat jejak aneh di salju. Awalnya, mereka terlihat seperti cetakan manusia, tapi kemudian berubah terlihat seperti cumi-cumi yang menarik dirinya ke darat dan menyeret dirinya melalui salju. Setelah beberapa hari, seluruh tim mendengar suara-suara. Mereka sadar telah meninggalkan alat analisa jaringan di camp sebelumnya dan harus kembali untuk mengambilnya.
Saat mereka menjauh dari makhluk itu, sepertinya kini tambah besar. Tetapi ternyata tidak, ukurannya tetap sama. Entah anomali berubah atau SCP-2764 bergerak ke arah mereka. Setelah menemukan penganalisis jaringan, mereka melanjutkan perjalanan menuju makhluk itu lagi. Komandan Man mulai memahami suara-suara yang didengarnya dan bahkan bisa mendengar kata-kata tertentu, seperti salju dan kembali. Persepsi mereka tentang waktu juga terpengaruh. Jam-jam seolah meregang atau berlalu dalam sekejap mata. Suara yang dia dengar lebih langsung dan pesannya jelas. Berbalik. Namun Man terpaksa terus maju, bahkan dengan ekstrim dingin Antartika mulai membebani dirinya. Tapi kemudian SCP-2764 tiba-tiba menghilang, berkedip-kedip, dan tim tidak punya pilihan selain mengikuti jejak aneh seperti tentakel di salju, berharap mereka akan mengarah ke makhluk itu. Jejak menuntun mereka kembali ke tenda lama mereka, tenda yang sama saat mereka meninggalkan penganalisis jaringan sebelumnya yang seharusnya tidak mungkin berdasarkan waktu dan jarak yang mereka tempuh. Saat itu Komandan Man sadar dia salah. Merekalah yang dikejar, mereka tidak mengikuti jejak ke depan, tapi mundur ke tempat mereka sebelumnya. Lebih buruk lagi, dia menyadari timnya telah hilang. Dia benar-benar sendirian. Komandan Man terus berjalan dengan susah payah melewati salju, berjalan tanpa arah. Ketika dia melihat SCP-2764 lagi, itu mengitarinya, mencoba untuk jaga jarak. Tetapi dia berlari menuju makhluk itu dan memotong sepotong dagingnya untuk dianalisis. Sesuatu yang aneh terjadi ketika dia meletakkannya di penganalisis. Mesin tersebut menampilkan 0 yang merupakan pembacaan untuk jaringan manusia. Hasil aneh ini memerlukan analisis lebih lanjut dari para peneliti Foundation yang seharusnya sudah tiba untuk mengambil alih penyelidikan. Jadi, Man mulai kembali ke rumah. Dia melihat tampak seperti timnya di kejauhan dan berasumsi mereka pasti sedang menyelamatkannya. Meski berusaha sekuat tenaga, anomali spasial mencegahnya untuk mendekat. Butuh 1 hari penuh untuk berjalan beberapa kaki. Dia berasumsi itu pasti sama untuk penyelamatnya saat dia mengawasi mereka dari kejauhan. Sepertinya tidak pernah lebih dekat. Pada satu titik, dia bahkan bisa melihat saat mereka berhenti dan berbalik. Tampak seperti kembali ke perkemahan lama. Dia tidak dapat memahami apa yang mereka lakukan. Tetapi kemudian mereka menghilang, hanya untuk muncul kembali lebih dekat dengannya. Komandan Man sekarang yakin ada yang salah, mencoba mendekat penyelamat tunggal yang sekarang dapat dilihatnya untuk menyuruhnya berbalik. Tetapi sebelum dia mampu, pria itu bergegas ke arahnya dengan pisau dan memotong sepotong daging dari punggungnya. Pada saat itulah Komandan Man akhirnya mulai mengerti. Dia tidak melihat tim penyelamat datang untuknya. Dia mengawasi dirinya sendiri. Dia telah berjalan menuju makhluk itu. Namun pada saat yang sama, dia juga selalu menjadi makhluk itu. Komandan Man terjebak dalam lingkaran waktu di mana dia ditakdirkan untuk berubah menjadi SCP-2764 yang mengerikan dan kemudian menyaksikan dirinya menemui nasib yang sama berulang kali selamanya. Suara-suara yang dia dengar menyuruhnya untuk kembali adalah miliknya sendiri. Kata-kata peringatan bahwa dia ditakdirkan untuk selalu diabaikan. SCP-2764 telah diklasifikasikan sebagai Keter dan saat ini terletak di area rahasia Antartika. Radius 150 km telah ditetapkan di sekitar objek yang akan dipantau setiap saat oleh Mobile Task Force 85. Setiap warga sipil yang datang dalam radius 150 km, baik secara tidak sengaja atau karena SCP-2764 berkedip-kedip ke daerah berpenduduk, akan diberikan amnesti kelas A, dan setiap warga sipil yang mungkin memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut akan diberikan amnesti kelas B. Jika ada karyawan sipil atau karyawan Foundation datang dalam jarak 30 km dari SCP-2764, mereka akan ditahan dan segera diinterogasi. Setelah pemeriksaan psikologis mereka dan tergantung pada hasil evaluasi, mereka akan diberikan amnesti kelas A atau diberhentikan. Sekarang, pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan untuk subscribe saat kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.